Pemirsa, pasca debat ketiga Capres yang berlangsung pada Minggu malam, Capres nomor urut 1 mendapatkan sentimen positif tertinggi dan Capres nomor urut 2 justru yang terendah. Kita akan membahasnya bersama founder Drone Emprit Ismail Fahmi. Selamat siang Mas Fahmi, terima kasih atas waktunya. Kalau dari pengamatan Mas Fahmi di media sosial pasca debat, Prabowo justru mendapat sentimen negatif yang paling tinggi. Sementara Anies mendapat sentimen positif yang paling tinggi. Nah, menurut Mas Fahmi apa yang mendasari sentimen ini? Jadi pertama kalau dilihat terkait Prabowo ya, ini karena percakapannya yang kita monitorkan di Twitter. Dan di Twitter itu tidak seimbang memang dari pendukung 01 dan 03 itu paling banyak dan 02 itu sangat sedikit di Twitter. Mereka lebih banyak di TikTok. Jadi dengan kondisi seperti itu, banyak yang bercakap dari 01 dan 03 terkait Pak Prabowo. Tentunya dalam konteks yang bukan positif ya, lebih banyak negatif. Ini salah satunya. Dan tapi di samping itu juga hal-hal yang men-trigger narasi negatif itu adalah pada saat debat itu kan kelihatan Pak Prabowo emosional ya, ada emosional di situ. Kemudian muncul ada istilah omon-omon ya. Terus kemudian juga dari pendukungnya ya, ada yang berteriak seperti Anies Bangsat, Anies Bacot itu cukup keras gitu, dan itu memberikan sentimen yang negatif percakapan terkait Pak Prabowo gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi yang positif, kenapa Anies masih cukup tinggi positifnya, itu karena ada netizen masih banyak melihat serangan yang keras di awal debat, sampai kemudian ada julukan El Chef. Jadi ada 3 julukan baru itu yang muncul di Twitter ya, dari netizen. Itu ada yang buat, ada El Gemoy untuk Pak Prabowo, El Chef untuk Anies, dan El Judai untuk Ganjar. Nah, ini memberikan nuansa percakapan menjadi lebih positif ya. Kadang juga ada negatifnya yang terbawa dari panggilan-panggilan itu. Dan kalau terkait dengan Pak Ganjar sendiri, secara sentimen negatifnya itu kan yang paling sedikit ya, paling kecil dibanding yang dua yang lain. Pak Prabowo 64% negatif, kemudian diikuti oleh Anies 23%, Ganjar Pranowo hanya 17%. Dan ini dianggap oleh sebagian netizen yang paling berhasil ya menguasai debat. Bahkan ada yang bilang Pak Ganjar itu sebagai man of the match gitu, dan menjadi seperti penengah lah antara 01 dan 02. Oke, apakah memang itu terlihat karena kalau kita lihat sebenarnya pertarungan debat itu terjadi di paslon 01 dan 02? Pada awalnya seperti itu ya, di sesi 1, sesi 2, tapi belakangan sesi 3 dan seterusnya itu Ganjar seperti ikut gabung ya. Di sesi 1 kan banyak, sesi 1 dan 2 banyak Pak Prabowo seperti merangkul ya, sepakat dengan gagasan dari Ganjar. Itu memberikan sentimen negatif ya kepada Pak Prabowo dan positif pada Ganjar. Tapi di akhir kemudian Ganjar ikutan juga mengkritik atau menyerang Pak Prabowo, berbeda dari penampilan Ganjar yang di awal. Jadi sehingga ada nuansa di debat yang ketiga ini seperti 01 dan 03 itu seperti kerjasama gitu. Meskipun mungkin bukan ya, kebetulan saja terhadap 02. Mas Fahmi, tapi dari data terbaru ada juga perubahan sentimen positif terhadap 3 capres ya. Anies yang tadinya 76% menjadi 71%, Prabowo dari 40% menjadi 31%, dan Ganjar Pranowo dari 72% menjadi 69%. Apa yang menyebabkan tren ini makin turun kalau menurut Anda? Ya, ini yang menarik sebetulnya kalau pasca debat itu, kalau terusnya di Twitter mulai muncul ya, banyak satu hal yang sangat signifikan itu, para pendukung dari Pak Prabowo itu merasa kasihan ya, dan terutama itu di TikTok. Ya, di TikTok ada yang sampai menangis, kasihan Pak Prabowo kok seperti diserang rame-rame gitu, dan itu terbawa juga ke Twitter ya, percakapan itu, sehingga itu memberikan sentimen negatif. Ada 2 hal, yang satu dari sisi intelektualitas atau mungkin dari sisi data, Ganjar dan Anies bisa menyampaikan dengan bagus. Tapi di sisi yang lain, kalau kita lihat di TikTok itu bukan itu yang dominan percakapannya, tetapi hal yang sifatnya soal perasaan ya, merasa didolimi gitu. Dan itu dibangun ya, merasa bahwa capresnya itu didolimi, dan itu seperti dirasakan juga oleh para pendukungnya, dan itu terbawa di Twitter. Dan yang paling menonjol, meskipun Ganjar juga ikutan, tapi Anies yang paling kelihatan dalam tanda kutip itu mereka telah mendoliminya, sehingga disinilah timbul rasa bukannya mereka yang mendukung Pak Prabowo kemudian berpindah ke yang lain, malah semakin militan mendukung ini.
ini yang perlu diperhatikan saya kira dari semua capres ya, bahwa di dalam perdebatan bukan hanya data, tapi juga soal perasaan ya, soal bagaimana orang memandang, bukan hanya secara intelektual data, tapi hal yang lain. Baik, Mas Fahmi, apa saja sih sebenarnya perbincangan terbanyak yang dibahas? Apakah misalnya kritik dua pasangan calon, Anies dan Ganjar ke Prabowo, dan juga misalnya kata-kata yang tadi sudah Mas Fahmi katakan ya, omon-omon Prabowo juga salah satunya? Kalau di Twitter, belakangan saya lihat itu banyak terkait dengan data. Data dan fakta itu dicek. Yang baik disampaikan oleh 01, 02, 03 itu dicek. Misalnya soal 700 triliun, luasnya tanah yang dimiliki oleh salah satu capres. Kemudian juga klaim bahwa yang sebelumnya itu membeli pesawat bekas, dan sekarang pun harusnya nggak masalah. Dan seterusnya itu menjadi fact-checking. Itu menjadi salah satu topik yang banyak dibahas. Bahkan mereka akun-akun yang dari netizen yang khusus dari dunia militer misalnya, karena ini dunia mereka mengklarifikasi atau mengecek setiap percakapan. Ini yang menarik. Tapi kalau di platform yang lain seperti TikTok, bukan data fakta ini, lebih banyak hal-hal sifatnya seperti omon-omon kayak gitu. Kemudian juga terutama soal bagaimana orang banyak menangis kasihan ya kepada Pak Prabowo itu sangat dominan di TikTok. Jadi ada perbedaan ini nuansa dan perbedaan topik yang dibahas antara TikTok dan Twitter. Baik, kemudian Mas Fahmi, kalau tadi Mas Fahmi mengatakan juga sebenarnya banyak netizen yang simpati dengan Prabowo ya di TikTok. Bagaimana di sosial media yang lain, misalnya X atau Instagram begitu ya? Karena memang kan sebenarnya sentimen media sosial X di Prabowo ini sebenarnya harusnya paling rendah. Tapi di sisi lain juga banyak yang simpati. Nah, juga bagaimana dengan sentimen-sentimen pasangan calon yang lain? Kalau kita lihat terkait dengan yang simpati tadi ya di Twitter atau di X gitu, saya lihat serangan balik itu dari 01 dan 03 itu juga cukup tinggi. Ini saya nggak temukan itu di TikTok. Di TikTok itu masih lebih banyak konten-konten dari 02 yang muncul. Nah, tapi di Twitter ketika mereka bilang misalnya baru diserang saja di dalam debat kok sudah kasihan, nangis, kayak gitu ya. Bagaimana dengan para aktivis yang dulu sempat ditulis, misalnya mencoba membandingkan kondisi debat dengan fakta-fakta yang sebelumnya atau isu-isu yang sebelumnya muncul. Gitu. Jadi perdebatannya jadi lebih substansial ya, antara debat yang memang seharusnya saling serang, itu menyampaikan fakta, dengan emosi, ditunjukkan juga bahwa tidak bisa kita hanya emosi saja, tapi lihat juga kondisi bangsa ini, bagaimana masa depan, bagaimana track record-nya, dan seterusnya. Ini saya lihat hanya terjadi di Twitter ya, karena cenderung lebih didominasi ya oleh 01 dan 03 gitu kalau di Twitter. Dan pendukung 02 saya lihat memang berusaha untuk membawa narasi dizolimi tadi, tetapi kurang berhasil saya kira itu di dunia Twitter, tapi cukup berhasil di TikTok. Kalau di Instagram atau mungkin di platform yang lain saya belum melihat secara khusus, tetapi melihat dari banyak menyebarnya ya video-video dari TikTok, dan karakter TikTok itu bukan sekedar media sosial, tetapi bisa jadi konten distributor ya. Kita taruh aja konten di TikTok itu kan nyebar di mana-mana. Jadi pasti apa yang ada di sana juga nyebar di Instagram, nyebar di Facebook, dan juga di YouTube sebagai bahan konten buat konten kreator yang di sana. Oke, jadi intinya sentimen di TikTok ini sebenarnya yang paling banyak bisa beredar begitu ya menurut Mas Fahmi? Ya betul, dari sisi jumlah pengguna juga itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Twitter. Twitter ini memang menjadi tempat untuk membangun narasi awal ya, tapi kalau sudah dalam bentuk konten itu di TikTok kan menyebar kemana-mana. Tapi narasi awal, isu yang banyak muncul seperti sebelumnya adanya nazar pemilu ya, nazar pemilu itu munculnya juga di Twitter kan, dan itu akan nyebar kemana juga. Baik, founder Drone Emprit Ismail Fahmi, terima kasih sudah memberikan informasi di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.